Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi yang mengambil mata kuliah sosiologi komunikasi, bertemu saya lagi dalam materi awal ya, tentang ruang lingkup dan konsep dasar sosiologi komunikasi. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kita seperti berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan sosiologi komunikasi. Bagaimana kemudian ranah sosiologi komunikasi ini berhubungan dengan komunikasi. Karena saya yakin timbul pertanyaan ketika teman-teman semua mengambil mata kuliah sosiologi komunikasi. Apakah kita belajar tentang sosiologi ataukah kita belajar tentang komunikasi? Bahwa kemudian harus dipahami kenapa ada mata kuliah sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, bahwa kemudian komunikasi ini adalah ilmu yang multidisiplin. Artinya komunikasi ini bergesekan dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi komunikasi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketika kita bicara komunikasi dalam konteks masyarakat, maka kita harus juga bicara sosiologi, sehingga lahirlah sosiologi komunikasi. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita akan diskusikan dan kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai tentang tokoh-tokoh sosiologi dan lahirnya sosiologi komunikasi. Ini adalah tokoh-tokoh yang mungkin harus Anda pahami, Anda cermati ya. Jangan sampai anak komunikasi minimal 1 atau 2 lah ya yang paham. Jangan sampai tidak tahu semua. Itu ada tokoh-tokoh yang saya pikir cukup legendaris. Ada yang berjenggot itu ya, ada yang berkacamata, dan semua itu sebenarnya sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan aliran-aliran paradigma yang ada dalam ilmu komunikasi. Di sana ada Karl Marx gitu ya, ada Habermas, ada Auguste Comte dan lain sebagainya. Mulai di mata kuliah ini teman-teman sudah mulai harus memahami tokoh-tokoh tersebut, sehingga setelah mengerti, melihat tokoh-tokoh itu, teman-teman mulai bisa mulai tertarik untuk mempelajari biografinya, kemudian pemikiran-pemikiran apa yang ada di balik tokoh-tokoh itu. Oke, berikutnya yang harus dipahami di awal tentang sosiologi komunikasi ini bahwa ada 2 pemikiran besar gitu ya dalam sosiologi komunikasi ini. Yang pertama adalah struktural fungsional. Nah, ini tokoh-tokohnya ada Auguste Comte, Emile Durkheim, Talcott Persson, Robert Kemerton gitu ya. Dan juga ada pemikir-pemikir konflik dan kritis, ada Karl Marx, Jürgen Habermas sampai John Dewey. Di sini mungkin teman-teman baru mengenal dan baru memahami alir pemikiran dalam sosiologi komunikasi ada 2. Tapi nanti setelah lambat laun mempelajari ilmu komunikasi sampai ke level yang berbeda dari hari ini sampai semester berikutnya, maka teman-teman akan lebih memahami ternyata memang ketika kita mengkaji ilmu komunikasi, ketika kita melihat fenomena komunikasi, ketika kita melihat sosiologi komunikasi, memang bisa dilihat dari berbagai macam paradigma. Ada paradigma struktural fungsional yang Auguste Comte dan teman-teman ini cenderung lebih ke positivistik, sedangkan konflik kritis Karl Marx, John Habermas itu lebih kepada critical. Artinya melihat fenomena komunikasi tidak seperti sesuatu yang apa adanya, artinya ada kepentingan di balik itu. Sedangkan yang struktural fungsional karena kuantitatif, positivistik, lebih melihat secara terukur bagaimana masyarakat ini bisa diukur dan lain sebagainya. Kita bicara bahwa kemudian banyak yang membicarakan sosiologi komunikasi ini arahnya kemana, bahwa kemudian poin penting dari ketika kita bicara sosiologi komunikasi adalah manusia sebagai makhluk sosial, itu yang penting, sehingga kita bisa bicara sosiologi komunikasi lebih lanjut. Ini ada konsep-konsep penting dalam sosiologi komunikasi yang harus dipahami. Yang pertama adalah tentang community atau masyarakat. Nah, ini menurut Selo Sumarjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Selain itu, ketika kita bicara tentang sosiologi komunikasi, kita juga bicara bagaimana kemudian interaksi sosial. Ya, di sana ada interaksi sosial. Berikutnya, setelah itu ada juga teknologi telematika. Jadi dalam sosiologi komunikasi itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi
komunikasi, karena masyarakat itu adalah salah satu elemen yang saya pikir cukup terdampak dan sangat berpengaruh dari atau dengan adanya perkembangan teknologi ini. Dan berikutnya adalah masalah komunikasi. Jelas persoalan-persoalan tadi yang di slide berikutnya tentang interaksi sosial dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari komunikasi. Artinya sebenarnya ketika kita bicara sosiologi komunikasi, kita bicara masalah masyarakat, kita bicara masalah interaksi masyarakat itu atau interaksi sosial, kita juga bicara teknologi telematika, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan kita juga bicara komunikasi di sana. Itu adalah konsep-konsep penting yang nanti dalam satu semester ke depan ini akan sering kita diskusikan bersama-sama. Oke, berikutnya kita mencoba mendefinisikan dan memahami konsep sosiologi komunikasi, bahwa harus dipahami juga memang para pemikir-pemikir sosiologi lah yang kemudian mencetuskan ini. Dan salah satu pemikir sosiologi Indonesia yang cukup melegenda itu adalah Surjono Sukanto. Dia menjelaskan bahwa sosiologi komunikasi itu merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Artinya di sini memang sosiologi komunikasi itu ada ketika ada interaksi sosial, ketika ada proses komunikasi di sana. Ya nanti memang implikasinya banyak, bahwa ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi pasti membutuhkan yang namanya media. Artinya disitulah kemudian nanti bicara perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kemudian secara komprehensif, sosiologi komunikasi juga mempelajari tentang interaksi sosial. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efeknya, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media, serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa. Jadi dari sini, dari dua poin ini, saya pikir teman-teman sudah bisa mendapatkan poin penting. Kenapa, dan kenapa kita harus mempelajari sosiologi komunikasi. Memang sangat erat hubungannya dengan komunikasi. Kita bicara masalah interaksi, di sana adalah komunikasi, di sana pasti ada media, di sana ada masyarakat, efeknya bagaimana, itu semua kita pelajari nantinya. Ketika semester Anda semakin tinggi, maka hal-hal itulah yang nanti kemudian sering Anda temui dan Anda pelajari dalam proses berkomunikasi. Misal, yang lagi hits di tahun 2020 ini adalah film Tilik misalnya. Film Tilik ini menimbulkan fenomena sosiologi komunikasi yang luar biasa, karena ternyata menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, menimbulkan efek yang luar biasa di masyarakat. Jadi ini bisa dikaji dalam konteks sosiologi komunikasi. Berikutnya, ini adalah ranah sosiologi komunikasi, itu ada komunikasi, efek media massa, individu kelompok masyarakat dunia, budaya kosmopolitan, proses interaksi sosial, teknologi telematika. Ini adalah ranah sosiologi komunikasi yang nanti akan sering kita diskusikan dalam perkuliahan di pekan-pekan berikutnya. Artinya ini adalah poin-poin penting yang kemudian akan kita diskusikan, dan itu memang sangat erat tadi hubungannya dengan beberapa poin-poin atau konsep-konsep dalam sosiologi komunikasi. Nah, ini juga yang kompleksitas studi sosiologi, bahwa ketika kita bicara sosiologi komunikasi, bahwa itu beririsan dan sangat kompleks dengan kajian-kajian lainnya. Di sana ada, ketika kita bicara sosiologi komunikasi, kita bicara teknologi. Ketika kita bicara sosiologi komunikasi, kita bicara budaya di sana. Ketika kita bicara sosiologi komunikasi, kita juga bicara masalah sosiologi itu sendiri, bicara tentang masyarakat itu sendiri. Termasuk kita juga bicara bagaimana di sana ada aturan negara, ekonomi, hukum, agama, dan administrasi. Artinya ketika kita bicara sosiologi komunikasi, ini banyak hal kompleks yang ada di dalam sosiologi komunikasi. Saya pikir 2-3 slide terakhir ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita pikirkan kembali, atau kalau dalam bahasa-bahasa buku itu apa, atau rethinking apa yang harus kita lakukan ketika kita bicara sosiologi komunikasi. Jadi ini penting. Jadi ketika kita secara kusuk di 3-4 slide terakhir ini kita memahami, saya yakin Anda tahu
mau dibawa kemana ini sosiologi komunikasi dalam pekan-pekan ke depan gitu ya. Berikutnya ini adalah objek sosiologi komunikasi, ada objek keilmuannya itu ada objek material manusia, sedangkan objek formalnya bisa ada telematika, efek media, perubahan sosial, masalah sosial, cyber community, sampai aspek hukum dan bisnis media. Jadi saya yakin itu yang nanti akan kita pelajari. Jadi tetap yang kita pelajari objek materialnya adalah manusia, tapi objek formal yang kemudian melingkupi itu semua itu nanti juga akan kita pelajari. Jadi saya pikir mudah-mudahan materi tentang ruang lingkup dan konsep dasar sosiologi komunikasi ini bisa memberikan gambaran awal kepada Anda. Dan saya berharap justru materi ini bisa memotivasi kita semua yang mengambil mata kuliah ini untuk lebih semangat ya dengan materi-materi berikutnya yang nanti memang sangat kompleks dan memberikan kita wawasan. Pada akhirnya kita bisa lebih paham tentang fenomena di sekitar kita yang dulu mungkin tidak kita pikirkan, tapi setelah kita mempelajari sosiologi komunikasi, banyak hal yang bisa kita kritisi. Kita bisa lebih peka terhadap sekitar kita lebih peka terhadap fenomena sosiologi komunikasi. Saya pikir itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk suntikan motivasi kita belajar lebih jauh tentang sosiologi komunikasi. Saya tutup pertemuan pada pertemuan pertama ini gitu ya, tentang ruang lingkup dan konsep dari sosiologi komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.